Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di channel Musik Pesta dan Budaya Flores. Oh ya teman-teman, bahagia bahwa saya bisa kembali hadir secara online, memberi informasi berguna bagi teman-teman sebagai YouTuber pemula. Nah, channel saya channel yang tidak hanya membahas tentang musik dan pesta, tapi channel saya juga memberi informasi yang bisa saja berguna untuk para YouTuber pemula untuk sukses di tahun 2023. Sama seperti saya merasa bahwa saya perlu membagi pengalaman-pengalaman saya agar teman-teman juga bisa sukses di tahun 2023. Nah, apa saja syarat-syarat teman-teman yang harus teman-teman patuhi agar sukses? Saat ini saya akan mengulasnya dan membukanya untuk keberhasilan di tahun 2023. Pertama teman-teman di tahun 2023 ini teman-teman memilih jalur. Apakah teman-teman ingin mulai di jalur video panjang atau memiliki jalur video pendek, dan kedua-duanya sama-sama memiliki manfaat yang akhirnya dimonetisasi. Nah, sekarang teman-teman lihat jangka. Kalau teman-teman melihat waktu, menurut saya yang sangat cepat bisa dimonetisasi cepat itu juga mulai jalur video pendek, karena butuh waktu. Persyaratannya 3 bulan atau 90 hari dengan jam tayang 10 juta views. Setelah itu teman-teman coba melakukan pengajuan dan ditinjau apabila berhasil dan langsung dimonetisasi. Itu berarti jika dimonetisasi, teman-teman mendapat konfirmasi resmi dari pihak YouTube Partner Program untuk melakukan pendaftaran di Google AdSense. Nah, sekarang pada jalur short, teman-teman merasa mungkin lebih cocok ke video panjang, berarti teman-teman memiliki jangka waktu 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun teman-teman bisa mengejar jam tayang 4.000 jam tayang. Dalam 4.000 jam tayang, kalau memang teman-teman bisa melakukan itu dalam 4 bulan juga, berarti teman-teman atau 1 bulan, berarti teman-teman bisa dimonetisasi. Sekarang yang pastinya bahwa menjadi YouTuber atau menjadi YouTuber pemula akan menghadapi banyak tantangan. Namun semua tantangan itu teman-teman harus pelajari berdasarkan pedoman, karena tentu apabila melakukan pelanggaran tentu membuat teman-teman lama dimonetisasi. Apa saja sih teman-teman agar teman-teman tidak melanggar pedoman komunitas? Berarti teman-teman membuat konten. Memilih konten itu harus mengikuti pedoman komunitas, yaitu tidak melanggar pedoman komunitas, misalnya pelanggaran akan hak cipta atau re-upload konten atau melakukan video-video yang tidak dianjurkan atau melanggar peraturan, misalnya membuat video-video menggunakan mengeksploitasi tentang senjata atau menunjukkan video-video yang tidak baik untuk ditonton untuk anak-anak. Selain itu, teman-teman buat video yang bisa menimbulkan reaksi oleh masyarakat luas atau yang bersifat provokatif. Nah, hal itu harus teman-teman hindari, karena YouTube adalah komunitas positif yang mana kita buat konten harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apa saja yang harus teman lakukan? Teman-teman harus mempertimbangkan konten teman-teman berdasarkan ke minat teman-teman. Apabila teman-teman memiliki minat dalam bidang tertentu, teman-teman bisa melakukan memilih tema sesuai dengan minat. Misalnya minat bidang informasi, atau minat bidang hiburan, atau teman-teman memiliki keterampilan bidang arsitek, teman-teman bisa membuat video-video tentang desainer. Nah, hal itu bisa menambah jam tayang. Apabila teman-teman membuat konten asli tidak re-upload, teman-teman akan dengan mudah direkomendasi dan juga akan ditinjau oleh pihak YouTube dan bisa lulus dalam peninjauan dan untuk segera dimonetisasi. Nah, itu saja yang menurut saya sangat penting. Sebenarnya tidak ada rahasia teman-teman. Saya di channel ini saya pernah gagal 3 kali dan saya belajar dari bagaimana cara membuat video panjang, karena channel saya channel musik dan pesta, itu berarti banyak berhubungan dengan hal-hal
hak cipta. Dan di sini saya belajar dari hak cipta tentang musik. Dan di situ saya melihat bahwa walaupun kita live streaming dengan dalam acara itu pun ada sesuatu yang menurut saya kita harus patuhi pedoman komunitas. Begitupun saya pernah sekali mendapat teguran pelanggaran pedoman hak cipta karena saya waktu itu menggunakan salah satu lagu yang waktu itu milik seorang teman dan saya mengupload tanpa saya sadari saya melakukan pelanggaran itu. Dan saya tidak, sebagai YouTuber pemula waktu itu, saya tidak menyangka bahwa saya akan mendapat teguran pedoman hak cipta. Akhirnya orang tersebut mengkomplain dan minta di take down. Nah itu perlu kita pertimbangkan bahwa kita harus betul-betul cek bagaimana tentang lagu tersebut. Kalau kita bukan lagu kita atau dari copy dari teman, sebaiknya kita jangan dulu upload. Begitupun hal-hal yang lainnya. Jadi video-video asli milik orang, kecuali teman edit sedemikian rupa sehingga bisa membuat sesuatu, menambah cerita narasi untuk suatu informasi, itu mungkin bisa saja. Tapi kalau dalam video asli itu sepertinya tidak bisa kita lakukan karena itu ada hak cipta. Nah apalagi yang teman-teman bisa lakukan, memang dalam hak cipta itu biasanya saat ini ada beberapa aturan bahwa bisa ada sharing ini dalam arti kita bisa berbagi pendapatan iklan kepada orang lain dan kepada orang yang menciptakan lagu itu biasanya ada sharing. Dan itu kan ada yang bisa juga diperbolehkan karena pendapatan dibagi dua. Tapi tidak ada pemilik lagu yang tidak menginginkan pendapatnya dibagi dua, dan itu kita harus membelinya. Sekarang sepertinya ada aturan baru, kita harus membelinya dan kita bisa mengupload lagu tersebut setelah kita mendapat license dari pemilik lagu tersebut, sehingga kita bisa upload di video kita. Nah ini yang teman-teman harus perhatikan apabila teman-teman menggunakan background atau membuat konten dalam lagu. Harus pastikan bahwa ada ya sampai ada klaim pelanggaran hak cipta, dan itu kita harus jaga. Kalau memang tidak diberi untuk sharing, ya tidak apa-apa, sharing saja dengan teman, jadi sehingga pendapatan bisa berbagi. Begitupun jadi ini yang harus teman-teman perhatikan apabila teman-teman membuat konten tentang musik atau video-video yang ada ada hak ciptanya. Selain itu apa saja yang teman-teman lakukan? Teman-teman kalau memang tidak menginginkan jalur itu, teman-teman buat konten sendiri, konten hiburan, konten komedi, dan itu jauh lebih baik. Hanya yang penting bahwa background itu sangat berpengaruh terhadap hak cipta karena selalu ada klaim ID. Ini teman-teman harus perhatikan di tahun 2023. Selain itu, menurut saya yang paling aman kalau teman-teman merasa sangat sukar sebagai pemula, teman-teman mungkin juga perlu membuat konten-konten yang jauh, yang tidak menghindari, yang maksud saya agar tidak terkena pelanggaran hak cipta melalui jalur source saja dengan video-video original, itu lebih baik. Nah itu saja teman-teman, menurut saya apa saja yang teman-teman lakuin agar video teman-teman bisa diterima dalam YouTube pada program, baik itu jalur short dan jalur video panjang. Apalagi yang menurut saya sangat penting agar sukses di tahun 2023 teman-teman jangan putus asa. Nah kenapa? Pasti ada hal-hal yang berhubungan dengan informasi yang bisa saja membuat teman-teman cepat down karena kadang-kadang saja jam tayangnya tidak meningkat atau view-nya sedikit. Nah teman-teman harus memperhatikan bagaimana membaca algoritma YouTube itu sendiri. Dan saya sendiri membaca algoritma YouTube sebelumnya, bahwa ketika saya posting tentang informasi sesuatu dalam misalnya bidang olahraga, bidang seni atau musik, akan terbaca dan akan direkomendasi
oleh YouTube. Nah, itu berarti kita mengetahui sebenarnya kita tuh bagaimana sih dengan diri kita sendiri. Memang saya sebagai YouTuber pemula belum mencapai sesuatu inginkan yang maksimal. Walaupun saya sudah sekarang mau terima pendapatan yang kedua kali, tapi saya bersyukur bahwa saya telah banyak belajar dari YouTube. Saya telah belajar bagaimana untuk sukses di YouTube. Jadi untuk itu saya ingin membagi pengalaman saya kepada teman-teman bahwa jangan pernah berhenti mencoba. Kalau teman-teman telah berhenti mencoba, berarti teman-teman akan memperoleh kegagalan itu sendiri. Dan untuk itu menjadi content creator kita harus konsisten. Dan jangan pernah berhenti dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah mau menyerah. Karena kalau ketika teman-teman menyerah, berarti bagaimana teman-teman bisa memotivasi diri menjadi content creator yang juga jangka panjang. Nah, itu sama hal dengan diri saya sendiri. Apabila teman-teman menginginkan jadi content creator, itu bukan teman-teman hanya untuk 1 bulan, 2 bulan, tapi kita untuk jangka yang panjang, untuk waktu yang tidak bisa kita tentukan. Untuk itu kita harus memiliki motivasi. Nah, itu saja teman-teman menurut saya ingin berbagi pengalaman ini kepada teman-teman YouTuber pemula untuk sukses di tahun 2023. Memang menjadi content creator itu tentu bukan hal mudah karena butuh berbagai macam aspek, misalnya waktu, pembuatan konten. Kita harus memiliki ide-ide yang cukup. Selain itu kita juga harus mengeluarkan juga keuangan untuk membeli data. Jadi kita juga perlu mengelola sesuatu agar kita bisa menjadi siapa sih diri kita sendiri. Kita menjadi content creator. Apakah kita menjadi platform YouTube ini atau kita mungkin saja di platform lain. Dan ini kita harus jaga bahwa menjadi content creator di YouTube kita perlu melakukan usaha dari diri kita sendiri, melakukan usaha dengan sharing video kita sehingga bisa dikenal oleh algoritma YouTube dan meningkatkan jam tayang sehingga itu bisa berbalik menjadi penghasilan kita. Nah, itu saja teman-teman, menurut saya sangat penting agar kita bisa sukses di tahun 2023. Seperti teman-teman dengar bahwa tahun 2023 ini jalur short juga dimonetisasi. Itu berarti bahwa YouTube itu sudah sangat serius dalam memberi peluang kepada siapa saja untuk menjadi content creator milik YouTube. Jadi ketika kita menjadi content creator partnernya YouTube memberi kita berbagai macam fasilitas yang bisa kita gunakan. Kita buat video panjang, video pendek. Setelah itu kita bisa lulus. Setelah itu kita menjadi partner mereka dan kita bisa sharing apa yang kita miliki, kehidupan kita, aktivitas kepada orang lain melalui platform YouTube ini. Dan menurut saya YouTube itu sudah sangat bagus karena sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya bisa bicara sangat panjang, saya bisa membagi informasi baik itu melalui video pendek. Saya juga bisa membagi informasi yang penting melalui video panjang. Saya bisa berinteraksi dengan teman-teman dari dalam dan luar negeri. Dan saya merasa bahwa di tahun 2023 kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di media online, yaitu salah satunya ada YouTube ini. Jadi kepada teman-teman YouTuber pemula, teman-teman sudah pastikan bahwa teman-teman harus bisa memiliki pilihan bahwa teman-teman menjadi content creator YouTube, video panjang, video pendek. Setelah itu membuat video. Setelah lulus, teman-teman baru bisa mengajukan monetisasi dan akan diinformasikan untuk pendaftaran di Google AdSense. Nah, itu saja teman-teman. Apabila teman-teman sudah lulus peninjauan, berarti teman-teman akan melalui harus mendaftar di Google AdSense. Dan kalau sudah didaftarkan di Google AdSense, itu berarti teman-teman sudah bisa mendapat penghasilan dari penayangan iklan yang dibuka di channel teman-teman yang baru saja dimonetisasi. Nah, itu saja teman-teman. Saya berpikir bahwa informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman di tahun 2023 agar teman-teman tidak putus asa menjadi YouTuber pemula dan bisa sukses di tahun 2023.
Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komen, saya akan membantu menjawabnya dan saya akan memberi tips-tips yang bagaimana agar bisa sukses sampai tahap uh, peninjauan. Karena setelah tahap peninjauan lulus itu ada tahap berikutnya, itu baru ada tahap yang namanya pendaftaran di Google AdSense, pengurusan surat-surat PIN, itu ada tahap berikutnya setelah kita di lulus di tahap monetisasi. Untuk itu kerja keras teman-teman, kejar target agar bisa diterima dalam tim oleh tim peninjauan agar bisa lulus di monetisasi tahun 2023. Sampai jumpa lagi, jangan lupa cek informasi lebih lanjut di channel ini.